Shalom Chelsea Kids, ketemu lagi sama Tante Dewi dan Cici Selvi. Nah, kita mau kasih pengumuman nih. Untuk tanggal 25 April kita ada Event apa Tante? Tahu nggak ya adik-adik? Tanggal 21 April kita memperingati hari apa? Nah, di sekolah minggu kita merayakannya tanggal 25 April. Ayo Tahu nggak acaranya apa? Acaranya adalah Hari Kartini. Nah, di Hari Kartini ini kita mau adakan acara pentas seni adik-adik. Seru kan? Pentas seni. Pentas seninya ngapain aja ya Tante ya? Untuk kelas Batita Balita, kita mau pentas seni mewarnai, digambar sampai bagus warnanya, terus difoto deh dengan adik-adik ya, pakai baju batik kalau bisa. Untuk yang Pratama 1, kalian akan mengadakan pentas, membaca puisi bersama dengan guru-guru kelas kalian dan juga teman-teman kelas sekolah minggu kalian. Untuk Pratama 2, kalian akan mengadakan pentas seni, yaitu membaca pantun bersama dengan guru-guru kelas kalian dan juga teman-teman sekolah minggu kelas kalian. Nah, untuk Pratama 3 apa Tan? Nah, untuk Pratama 3 lebih keren lagi nih. Mau ada acara paduan suara. Nah, sama-sama dengan guru-guru kalian dan melalui via Zoom di sekolah minggu kita. Keren kan? Keren dong. Nah, kalau yang kelas Madya, kalian akan mengadakan pentas seni, yaitu membuat drama dan juga memainkannya bersama dengan guru-gurunya juga dan juga teman-teman sekolah minggu kalian. Iya dong, semuanya terlibat ya. Oke, semuanya dipersiapkan ya. Cici mau semuanya berpartisipasi dan berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke? Nanti ada hadiah menarik loh. Pasti dong. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Oh ya, hari ini kita mau bawa pengumuman apa nih Cik? Kita mau bawa pengumuman kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini kita mau kasih pengumuman kalau tanggal 4 bulan April kita akan mengadakan event Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya. Nah, untuk lombanya, untuk Batita dan Balita, kita akan mengadakan lomba mewarnai gambar bertema Paskah. Pratama 1 dan Pratama 2, kalian menempel gambar menggunacan cabang telur. Dan untuk Pratama 3 dan kelas Madya, kalian akan mengikuti lomba membuat boneka karakter lucu dari cacing telur. Nah, jadi jangan lupa ya dicatat tanggalnya dan juga untuk lombanya jangan lupa. Dadah! Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom anak-anak Tuhan, apa kabar? Kami dalam keadaan luar biasa. Pak Immanuel percaya bahwa hari ini kalian dalam keadaan sehat dan kuat. Sebelum kita masuk dalam ibadah, Pak Immanuel mau nyapa kalian dulu ya. Kalau Pak Immanuel bilang, apa kabar anak-anak semuanya? Luar biasa, dahsyat, yes. Oke,
Oke, sekarang Pak Iman coba lagi ya. Pak Iman coba. Halo, apa kabar anak-anak? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami datang kepada Tuhan. Kerinduan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang memelihara dalam hidup kami, Engkau yang memberikan pertolongan bagi kami. Kami dapat berkumpul kembali, bertemu kembali sekalipun dalam keadaan hari ini secara virtual. Kami percaya Engkau hadir bekerja bersama-sama dengan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi dengan pujian, dengan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, semua katakan amin. Oke, anak-anak sekalian, kita naikkan pujian bagi Tuhan hari ini. Ya, kalau Pak Immanuel bilang pasukan siap, karena kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Oke, ya, Pak Immanuel tes. Pasukan siap, bagus. Oke, kita akan bernyanyi. Tahu kan lagunya? Saya bukan pasukan berjalan. Tahu kan? Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Wah, luar biasa pujiannya. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, yang berikutnya pujian yang kedua. Nih, waktu Pak Immanuel dulu sekolah minggu, ya Pak Immanuel dengar dari kakak-kakak gurunya benarnya seperti ini. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Nah, biasanya kalau anak kecil yang mana jarinya? Pasti yang kelingking kan? Nah, ini anak-anak kecil. Anak-anak besar, mana nih anak-anak besar nih? Punya jempol kan semuanya? Nah, pemuda dan pemudi. Nah, nih pemuda-pemudinya telunjuk. Siapa nih pemuda-pemudinya? Kakak-kakak guru kalian semuanya. Oke? Ya, kita bernyanyi kan? Pujian ini ya bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Anak-anak besar, Tuhan cinta. Pemuda dan pemudi, Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta. Semua Tuhan cinta. Nah, Pak Immanuel mau tanya dulu. Biasanya kalau ibu pakai apa di belakang kepala? Pakai sanggul. Kalau misalnya bapak-bapak, biasanya di atas bibirnya pakai apa? Pakai kumis. Nah, makanya begini nih gerakan ini. Nah, ini kumis, yang ini ya sanggul. Nah, nenek-nenek, ya kan biasanya pakai apa? Pakai kacamata. Kalau kakek biasanya pakai apa? Pakai tongkat. Sekali lagi ya. Oke. Dengan suara yang wow, dengan semangat yang luar biasa. Mereka pujian sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Anak-anak besar, Tuhan cinta. Pemuda dan pemudi, Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek, Tuhan cinta. Semua Tuhan cinta. Sekali lagi.
Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu, bapak, kakek, nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Yeay! Tepuk tangan semuanya. Shalom, bacaan Alkitab kita kali ini harusnya sudah sampai Lukas 4 ayat 1-30 dan Bilangan 34. Sama-sama membaca ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak Tuhan, setelah kita memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kembali, lipat tangannya, tutup matanya, kita naikkan pujian bagi Tuhan, hati untuk percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Halo anak sekalian, sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, buka tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala pertolongan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Pada saat ini ilahi Tuhan, kami mendengar bagian dari firman-Mu. Kau bukakan pikiran kami, pendengaran kami, agar firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berkati pribadi atas pribadi dan guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami datang dengan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalian pernah mengalami sakit? Ya, pasti antara kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit ya, baik itu sakit kepala, sakit perut, atau sakit kaki, atau sakit telinga, atau sakit tangan, ya. Pasti pernah mengalami itu ya. Dan kalau kita mengalami itu bagaimana rasanya? Sedih ya. Atau kita juga merasa kehilangan, baik itu kehilangan mainan yang sangat kalian sayangi, atau binatang piaraan kalian, bahkan mungkin kita pernah kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau mereka karena sakit mereka meninggal dunia mendahului kita ya. Nah, kita pernah mengalami itu dan kita pasti merasa sedih ya kalau kita kehilangan seperti itu ya.
Dan begitu juga dengan tokoh Alkitab yang bernama Ayub ya. Di dalam kitab Ayub diceritakan bahwa dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang sangat baik sekali ya. Dan tidak hanya itu, dia juga dikatakan seorang yang sangat kaya. Dia mempunyai ternak yang banyak sekali, dikatakan sampai 5.000 pasang lembu. Wah, kita tersedia kepada Tuhan. Dan si iblis masih kurang senang. Dia datang lagi pada Tuhan. Tuhan, kami telah mencobai Ayub, telah memusnahkan segala apa yang dia punya, tapi kok dia masih tetap setia kepada Tuhan ya? Bagaimana kalau kita cobain dia sekali lagi? Apalagi yang kalian akan ambil dari Ayub pada Tuhan? Kita buat dia lebih menderita lagi dari yang ini. Oke, kata Tuhan, asal jangan kamu cabut nyawanya, atau katakan jangan sampai membuat dia meninggal. Terus si iblis menghampiri Ayub lagi. Ketika pada suatu saat, pada suatu malam, Ayub sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba dia bangun pada pagi harinya. Dia melihat semua badannya udah banyak seperti luka-luka seperti itu ya. Selain luka-luka juga badannya mengeluarkan darah, mengeluarkan air, dan rasanya sangat gatal sekali ya. Kalau kalian mengalami hal seperti itu, pasti rasanya sangat sakit sekali ya. Ayub juga merasa sakit ya, tapi dia tetap tidak menyalahkan Tuhan walaupun dia menderita seperti itu. Nah, mari kita belajar seperti tokoh Ayub ini tadinya. Dia tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap bersyukur apapun keadaannya ya. Mari kita mau belajarnya, hidup kita tetap mengucap syukur apapun yang kita alami, baik itu dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan yang baik, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan melihat segala apa yang kita lakukan ya, segala kebaikan-kebaikan kita lakukan kepada Tuhan, Tuhan melihatnya, maka Tuhan akan membalas kepada kita, dan Tuhan akan membalikan apa yang telah hilang dari kita ya. Sampai di sini saja firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Dan mari sebelumnya kita bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar bagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setelah hari lepas hari Bapa, dan kami tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami datang dengan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani dia disebut setan. Setan, siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2.
Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, "Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima." Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh
dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Selamat menghafal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gen Z Kids, ketemu lagi sama Tante Dewi. dan Cici Selfie. Nah, kita mau kasih pengumuman nih. Untuk tanggal 25 April kita ada Event apa Tante? Tahu nggak ya adik-adik? Tanggal 21 April kita memperingati hari apa? Nah, di sekolah minggu kita merayakannya tanggal 25 April. Ayo Tahu nggak Cici. acaranya apa? Acaranya adalah Hari Kartini. Nah, di Hari Kartini ini kita mau adakan acara pentas seni adik-adik. Seru kan? Pentas seni. Pentas seninya ngapain aja ya Tante ya? Untuk kelas batita balita, kita mau pentas seni mewarnai, digambar sampai bagus warnanya, terus difoto deh dengan adik-adik ya, pakai baju batik kalau bisa. Untuk yang Pratama 1, kalian akan mengadakan pentas, membaca puisi bersama dengan guru-guru kelas kalian dan juga teman-teman kelas sekolah minggu kalian. Untuk Pratama 2, kalian akan mengadakan pentas seni, yaitu membaca pantun bersama dengan guru-guru kelas kalian dan juga teman-teman sekolah minggu kelas kalian. Nah, untuk Pratama 3 apa Tante? Nih, untuk Pratama 3 lebih keren lagi nih. Mau ada acara paduan suara sama-sama dengan guru-guru kalian dan melalui via Zoom di sekolah minggu kita. Mantap. Keren kan? Keren dong. Nah, kalau yang kelas Madya, kalian akan mengadakan pentas seni yaitu membuat drama dan juga memainkannya bersama dengan guru-gurunya juga dan juga teman-teman sekolah minggu kalian. Iya dong, semuanya terlibat ya. Oke, semuanya dipersiapkan ya. Cici mau semuanya berpartisipasi dan berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke? Nanti ada hadiah menarik loh. Pasti dong. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Oh ya, hari ini kita mau bawa pengumuman apa nih Cik? Kita mau bawa pengumuman kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini kita mau kasih pengumuman kalau tanggal 4 bulan April kita akan mengadakan event Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya. Nah, untuk lombanya, untuk batita dan balita, kita akan mengadakan lomba mewarnai gambar bertema Paskah. Pratama 1 dan Pratama 2 kalian menempel gambar menggunacan cabang telur. Dan untuk Pratama 3 dan kelas Madya, kalian akan mengikuti lomba membuat boneka karakter lucu dari cakang telur. Nah, jadi jangan lupa ya dicatat tanggalnya dan juga untuk lombanya jangan lupa